Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Yunas. Pada video kali ini saya lagi ada di perumahan ini sih namanya Kota Sutra, teman-teman. Rumahnya keren banget. Ini ala-ala ke Jepang-Jepangan seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen cari inspirasi tentang interior rumah ala Jepang, bisa simak video ini sampai akhir ya. Oke teman-teman, ini dia rumahnya ya. Fasad tampak depannya, modelnya dia minimalis seperti ini ya. Keren banget teman-teman ya. Kalau dilihat dari tampak depan mengingatkan saya akan perumahan apa ya, Grand Almas daerah Tiga Rak saja. Ada ini teman-teman, mirip-mirip seperti ini nih. Dia punya lebar sekitar, kita review yang ini aja ya. Karena yang ini full furnish teman-teman, yang ini kosongan. Cuman biasanya kalau untuk full furnish hanya sebagai contoh aja ya, nggak dijual secara full furnish. Tapi selebih lengkapnya kalian bisa nanti tanyakan ke marketingnya secara langsung teman-teman. Ini rumah 2 lantai, lebar tanahnya dia sekitar ini 6 meter teman, 6 meter, dan panjang ke belakangnya sekitar 12 meter. Dimana untuk luas bangunannya dia 78 meter persegi. Rumah ini punya 3 kamar tidur dan juga 3 kamar mandi teman-teman, serta bisa digunakan untuk 2 carport ya. Nih, kalau dilihat fasad ini rumahnya itu arsiteknya kayak ngusung konsep rumah ala-ala Jepang gitu teman-teman. Karena banyak sekali permainan-permainan kayu di sini ya. Ini secondary skin ya kan. Terus ini conwood. Terus bukaan jendelanya ini bagian kamar juga gede-gede banget. Dan dikesin sama list-list seperti ini ya teman-teman ya. Jadi lebih bagus tentunya. Minimalis tapi masih punya bentuk desain fasad yang keren banget teman-teman. Oke. Nah ini untuk kanopi. Kanopinya pakai Alderon. Dia ditopang oleh semacam ini ya, besi hollow ini teman-teman, ukuran 2x4 ya. Kalau untuk kanopi dapat atau enggak nanti kalian bisa tanyakan ke marketingnya teman-teman. Oke, geser ke bawah. Di sini untuk bagian fasad di lantai pertama sebelah kiri ada permainan kayak batu alam seperti ini teman-teman, warna kuning. Jadi dia senada sama conwood yang di atas ini ya, cakep ya. Dan untuk pintunya sudah pakai solid engineering door, dan juga untuk bukaan jendelanya ada jendela mati 1 dan jendela hidup 1. Ini gede banget teman-teman. Pasti cahaya di rumah ini lebih bagus ya, dan sirkulasi udara pun akan lebih cakep tentunya. Untuk bagian teras, di teras ini dia sesuai sama dari pintu ke sini teman-teman. Dia punya ukuran sekitar ke sini 3 meter, ke sananya sekitar 1 meter. Dan untuk carportnya sendiri, kalau kita lihat carportnya ini bisa digunakan untuk 2 mobil teman-teman, muat ya. Jadi 6 meter ini ke sini sekitar 4 meter. Ini kalau ini kan berarti lebarnya 3 meter ya. Mobil lebar 3 meter ya bisa banget teman-teman. Mobil itu paling sekitar 1,4 1,5 kalau untuk mobil itu. Dan ini masih bisa digunakan untuk 2 mobil dan 1 motor atau beberapa motor teman-teman. Untuk carportnya sendiri dipakein apa nih, rabat beton. Oh bukan, ini kayak model ini teman-teman, batu andesit kayak gitu ya. Di situ ada septic tank itu teman-teman. Oke, kita masuk aja yuk, masuk ke dalam. Nah kalau dilihat ini teman-teman, pintunya ini sudah pakai smart door lock. Biasanya sih Onassis mereknya, cuma ini bukan Onassis teman-teman, Evomap ya, smart door lock ya. Karena smart pintunya itu solid ya kan, kayu kayak gitu, dikasih tali-tali air, yang mana tali-tali airnya gede-gede banget teman-teman, jadi lebih bagus ya. Nah ini dia interiornya teman-teman. Interiornya cakep banget ya. Oke, kita lanjut. Untuk interiornya mengusung konsep ala-ala Jepang gitu teman-teman. Tuh. Ini full dindingnya kalau saya lihat dikasih macam wallpaper ya kan, wallpaper. Terus ada model
hiasan dinding seperti ini teman-teman. Ini kalian bisa beli di online ya kan, mungkin 100-220 ribuan ya kan. Atau kalau kalian pengen beli peralatan furnitur seperti ini, kalian bisa cari aja di kayak IKEA atau Informa. Apalagi sofa-sofa seperti ini banyak nih teman-teman. Sofanya unik ya, nih nggak ada kakinya ya, karena kakinya itu nyatu kayak gitu teman-teman, sama yang di sini. Nih, dia jadi satu ya sama meja makan di sini teman-teman. Meja makan dan ini sofanya. Serta untuk mejanya simple aja, kecil, tapi sih keren teman-teman. Rumah ini kalau dilihat di lantai pertama ini konsepnya open space ya, dimana ini kan total lebarnya 6 meter ya dari sini ke sini. Cuman di balik ini sebenarnya tangga teman-teman. Ini tuh tangga di belakang ini. Jadi tangganya sekitar 1 meter, ini sekitar ke sini itu 5 meteran. Di bagian bawah keramiknya itu pakai keramik. Ini sudah HT ukuran 60x60, motif serat seperti ini teman-teman. Kalau untuk HT per meter ada yang mungkin 150 sampai 200 ribuan tergantung jenis, merek, dan juga kualitasnya tentunya. Kalau dari bawah kita lihat ke atas, atasnya ceilingnya dibikin variasi seperti ini ya. Keren teman-teman. Tuh. Wah. Jadi bukan ceiling model biasa, tapi ini kayak dikasih coakan seperti itu, dan ini ada HPL-nya teman-teman. Keren banget. Oke, kita lihat aja yuk. Untuk kitchennya, rumah ini pakai model kitchen apa ya, sistem kayak dry kitchen gitu teman-teman, kan? Kitchennya L aja, sink, terus kompor tanam, dan juga peralatan seperti ini. Ini kalian bisa custom nih teman-teman, yang model-model kayak gini. Di custom aja paling per meter 1,5 juta sampai 2 jutaan per meter teman-teman. Dan kalau dibikin custom, kalian bisa ini request ini model ayaman-ayaman kayak gini ya, pakai rotan ya. Jadi lebih cakep ya. Jadi kalau ada lubang-lubangnya seperti ini, makanan itu misalkan naruh di sini akan kayak bumbu segala macam, nggak cepat busuk teman-teman. Ya. Di bagian dapur di sini ada jendela, ya kan? Jendela, mana jendela ini menuju ke arah taman belakang. Sebenarnya bukan taman belakang sih, lebih ke mungkin untuk ruang asisten ya. Di sini ada pintunya teman-teman. Yuk kita lihat yuk. Nah, sebelum pintu sebenarnya ini ada kamar nih. Nih. Ini kamar. Mau ke sana dulu atau kamar dulu? Kamar dulu aja ya. Untuk kamarnya modelnya pintunya sliding. Karena di sini nggak punya banyak space, ya kan? Tuh. Cakep ya. Jadi bisa digunakan untuk kamar orang tua atau ya mungkin kamar kakak atau anak kita yang sekarang udah gede teman-teman ya. Furniturnya sih tetap setema ya, senada ya, ala-ala Jepang kayak gitu. Karena di sini banyak sekali permainan-permainan HPL seperti itu teman-teman. Ya. Oke. Plafonnya ceiling drop, ya kan? Terus ini untuk pemilihan furniture, ini bagus banget ya teman-teman, karena ruangannya itu nggak terlalu gede, nggak terlalu lebar. Jadi yang dipilih di sini barang-barang yang sekiranya banyak kacanya, kayak gini nih, kaca banyak full. Ini dari atas sampai bawah full kaca teman-teman ya, full kaca. Jadi ketika saya masuk ke sini, saya bisa ngelihat kayak ada ruangan lagi di belakang sana. Cakep nih, cukup inspiratif. Oke, kita geser ke sini ya, ke ruang yang di belakang ini. Di belakang ini ada apa? Ini sebenarnya area untuk laundry room teman-teman ya. Sekitar ya 1,5 meter kali 3 meteran ya, 1,5 meter kali 3 meteran. Di situ ada colokan listrik disediain buat mungkin kayak mesin cuci ya kan. Di situ juga ada pembuangan air. Di sini juga ada pintu belakang. Pintu belakang ini hanya dapat untuk rumah yang
Biasanya posisinya di hook teman-teman. Kalau adepnya ke sini, kalau posisinya nggak di hook ya ini nggak akan dapat ya. Oke, kita masuk lagi aja yuk. Oh ya, kita belum ngomongin soal jadi kalau kita lihat duduk di sini di sofa ini, terus kita lihat ke depan, TV-nya gede banget teman-teman. Ukuran berapa tuh? Ukuran 64 ya, 64 inch ya. Terus bawahnya ini lemari-lemari teman-teman. Lemari bukan ya? Bukan. Saya kira lemari bisa dibuka. Enggak. Dan ini tuh pakein kayak wall panel spasi kayak gitu teman-teman ya. Jadi kayak kayu-kayu disusun gitu loh jadinya. Tapi belakangnya itu cermin gold mirror teman-teman. Cakep pokoknya. Nah di sini ini tangganya yang menuju ke bagian lantai kedua. Oke, kita masuk aja yuk ke lantai kedua. Di sini ada pegangannya, handle-nya. Pegangannya kayu, ya kan? Ini langsung aja tempelin ke tembok, teman-teman. Terus untuk tangganya enak. Nah, di tangga ini di sini dapat pencahayaan ya. Jendela ini bisa dibuka, teman-teman. Jendela hidup nih. Jadi untuk sirkulasi udara, pencahayaan di sini masih cukup oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini kan ruang tengahnya di sini tadi lebarnya 5 meter, teman-teman, dan di sini 1 meter tangganya. Ya. Tangganya 1 meter ya. Dan ini penampilan atau tampak ke atas tuh seperti ini, teman-teman. Nah, ini gede banget nih cahaya di sini. Ini jendela mati tapi ya. Ini gede banget. Jadi untuk area di sini, tangga ini pasti terang banget, mau malam mau siang pasti terang banget, teman-teman. Dan ini nggak ada hiasannya sama sekali ya. Dikasih apa kayak gitu di sini segini. Oke, kita geser ke atas. Nah di atas ini kalau kita lihat itu di bawah kan ada satu kamar tidur ya. Di bawah ada satu kamar tidur. Cuman tadi di bawah saya belum menemukan kamar mandinya ya. Mana ya? Atau di sini. Kamar mandinya di bagian atas. Oh, ini kalau kita lihat kamar utamanya, teman-teman. Gede banget loh ukurannya, serius. Ini hampir seluas yang tadi 5 meter, teman-teman. Dari sini ke sini sekitar 5 meter. Dan di situ ada kayak mini balkon gitu ya. Tuh. Tapi ini kaca ya, dikasih kaca gitu. Buat duduk-duduk enak banget nih di sini nih. Oke, untuk ini konsepnya itu masih senada kayak ala-ala Jepang gitu, teman-teman. Cakep. Mirip sih desainnya sama yang di lantai pertama. Cuma ini kasurnya kasur nomor 1 ya. Terus dipannya pakai dipannya standar. Bawahnya pakai vinil, teman-teman. Ini vinil. Ya kan? Bukan parket nih, masih pakai vinil. Dan di kamar utama ini punya kamar mandi pribadi, teman-teman. Kamar mandi pribadinya atau kamar mandi khusus ini punya ukuran cukup gede. Untuk ukuran kamar tidur utama ini gede banget sih, 1,5 meter kali 2 meter, teman-teman, kamar mandinya. Sini ada cermin, terus showernya, wastafel, showernya, ya kan, mereknya Areson. Ada water heaternya nggak ada ya. Terus klosetnya, sanitarinya pakai kloset duduk. Biasanya untuk bagian kamar mandi itu kayak gini-gini biasanya dapat sih, teman-teman. Oke, kita geser ke area yang lain. Wah, ini nih cerminnya gede banget, teman-teman. Ya, cerminnya cakep.
Di balik cerminnya ada apa? Nggak ada apa-apa teman. Bukan ini ya, bukan lemari ya. Oke, penam posisi dari AC-nya di situ. Panas banget, nggak dinyalain teman-teman AC-nya. Oke, kita geser masuk ke area kamar anak yang kedua. Desainnya cakep banget. Inspiratif banget teman-teman, serius desain kamar anak ini. Kalau kalian mau niru silakan, monggo banget, silakan teman-teman. Kasurnya itu dibikin bertingkat ya. Ini kasurnya yang bawah, itu kasurnya yang atas. Ya kan? Ini lemari. Tuh. Ini kalau anak kalian masih kecil-kecil ya, umur 3 tahun, 4 tahun masih bisa banget teman-teman. 5 tahun, 6 tahun pun masih bisa nih. Ini semuanya full kaca ya kan. Jadi kesannya jadi lebih apa namanya, lebih jauh ya, atau lebih lega kalau banyak kacanya seperti ini teman. Tangganya juga enak ini. Oke. Dan di sini area ini ada pintu teman-teman. Pintu yang menuju ke ini. Jadi di sini ada kayak semacam balkon belakang ya. Tapi kalau ini di akses ke anak ya bahaya juga sih kalau nggak ada tutupnya gini. Harusnya dikasih ini lagi ya, pengaman lagi besi ke atas gitu teman-teman. Oke. Nah ini ada ruang lagi. Kita buka aja. Ini kamar mandi anaknya teman-teman. Setiap kamar punya kamar mandi sendiri ya. Modelnya keramiknya juga cakep banget ya, keramik dindingnya itu loh. Sudah full. Tuh. Cakep banget, serius. Bagus banget teman-teman. Saya rasa rumah seperti ini sekitar 700 jutaan nih teman-teman harganya. Mungkin bisa lebih. Nah, kita tanya-tanya aja sama marketingnya ya. Oke? Ya, selamat siang Pak Panda. Ya, terima kasih siang, Pak. Sudah ngizinin rumah Abi untuk review perumahan di Kota Sutra ini, khususnya klaster Sakura ini Pak ya. Ya. Kalau saya lihat sih ini rumahnya keren banget Pak. Kalau untuk kelebihan dari perumahan ini sendiri apa sih Pak? Boleh diceritain? Oke, jadi klaster Sakura ini adalah klaster yang keempat yang kita bangun ya di Kota Sutra ya. Oke. Dan untuk kelebihan di klaster Sakura sendiri, di ini kita hanya memiliki 88 unit saja Pak. 88 unit. Jadi untuk dari segi privasi, keamanan dengan sistem klaster dan yang ingin merasakan tinggal seperti suasana di Jepang sangat cocok untuk ambil di klaster Sakura ini. Nah, kita juga tahu ya Kota Sutra ini kan konsepnya kota mandiri ya, kota mandiri smart city. Jadi posisi klaster Sakura sendiri ini persis di jalan boulevardnya Kota Sutra. Nah, itu jadi salah satu keunggulan klaster Sakura sendiri. Ya. Makanya tadi saya lihat-lihat konsepnya rumahnya Jepang banget nih, banyak kayu-kayunya seperti ini. Ya. Kalau untuk saat ini mulai mungkin kayak harga atau promonya ada apa aja sih Pak? Ya. Kalau untuk harga kita masih terjangkau ya, terutama untuk kaum milenial. Karena untuk harga ini kita start dari 700 jutaan aja. Jadi 700 jutaan itu sudah dapat rumah 2 lantai, 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Dan juga kita spesifikasinya lantainya sudah kita lihat ya, kita sudah full granit dan kita sudah menggunakan dindingnya bata merah. Bata merah. Ya. Oke. Kalau untuk promonya ada promo, maksudnya mungkin khusus subscriber rumah Abi nih Pak, mau dikasih diskon apa kayak gitu? Karena ini rumah perdana, klaster Sakura ini rumah perdana, maksudnya harga perdana yang kita launching itu, jadi ada banyak promo nih yang kita akan berikan.
ke pembeli ya. Jadi promonya itu salah satunya kita ada memberikan kanopi secara gratis. Oh, kanopi depan dapat? Iya betul, gratis. Lalu mendapatkan 2 unit AC, 1 water heater, dan ada smart door lock atau keyless entry. Jadi fasilitas di Kota Sutra ini rumahnya sudah kita pakai smart door lock ya, kita sudah support. Dan ada satu lagi kita kasih toren air gratis, dan ada internet fiber optik selama 1 tahun gratis. Gratisnya banyak Pak ya? Banyak, iya betul, banyak sekali. Kalau ngomongin rumah nih Pak, ya nggak jauh-jauh lah dari lokasi. Lokasinya sendiri daerah ini gimana Pak? Oke, kalau untuk lokasi menurut saya Kota Sutra sangat strategis ya, karena Kota Sutra ini posisinya titik poinnya itu berada persis di pinggir Jalan Raya Cadas Kukun. Ya, di mana jalan raya tersebut bisa dilalui dengan angkutan umum 24 jam, dan nanti untuk aksesnya sendiri pun juga sangat strategis. Karena kita tahu ya sedang ada pengembangan tol Jerwe 3 atau ke Kartaraja. Betul sekali. Ke bandara ya Pak ya? Bandara ya. Benar. Nanti untuk akses tol tersebut kita hanya cukup membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit dari titik poin Kota Sutra. Jadi bisa dibilang ini strategis banget Pak ya? Ya, betul sekali. Kalau untuk teman-teman milenial nih Pak, biasanya kan teman-teman milenial itu ya penghasilannya belum yang fantastis gitu Pak ya? Betul. Biasanya kan ya mungkin kayak 10-20 jutaan per bulan. Kalau untuk masalah kayak pembayaran atau cicilan, mungkin sistem pembayaran di perumahan ini gimana Pak? Bisa disebutin? Jadi kita di sini ada berbagai cara bayar ya Pak ya. Salah satu itu ada cara bayar cash keras, lalu ada cash bertahap 12 kali, cash bertahapnya sampai 24 kali atau 2 tahun. Nah untuk milenial sendiri saya lebih condong untuk ke KPR. Nah karena KPR kita ini DP-nya 10%, dicicil 12 kali. Masih terjangkau sekali ya. Hanya 5 jutaan aja per bulan. Per bulan 5 jutaan. Iya betul. Jadi saya rasa untuk gaji 10 juta itu sudah bisa mengambil rumah di klaster Sakura. Jadi dengan gaji 10 juta sudah bisa buat bayar cicilan pasti di ACC itu Pak? Iya, tanpa ada cicilan lain ya. Yang penting nggak ada cicilan lain ya. Betul. Oke, buat teman-teman subscriber Rumah Abi, buat kalian yang berminat sama rumah ini, silakan teman-teman bisa hubungin nomor yang ada di bawah deskripsi ini. Oke, terima kasih Pak Panda sudah diizinkan mengunjungi perumahan ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.